Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Malam hari ini juga Bapa, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat benar-benar kami pahami, kami pelajari, sehingga nantinya akan kami mengerti Bapa. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan malam hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 11 sampai ayat 24 dengan tema bagaimana Paulus menjadi rasul. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia ini memberikan petunjuk-petunjuk tentang periode awal pelayanan Paulus. Paulus harus menegaskan bahwa ia sungguh-sungguh seorang rasul Yesus Kristus. Sebab banyak yang meragukannya. Itu terjadi karena di masa lalunya Paulus adalah seorang penganiaya yang tidak segan membinasakan pengikut Kristus. Ia melakukannya karena beranggapan mereka tidak memelihara adat istiadat nenek moyang. Bagi Paulus, adat istiadat adalah segalanya. Akan tetapi, Paulus berubah sejak ia menerima pernyataan dari Yesus Kristus. Di sini Alkitab mengatakan bahwa Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat orang-orang kudus di Galatia sekitar 2000 tahun yang lalu, dan kepada kita pada zaman ini, dan kepada semua orang percaya dari kurun ke kurun, bahwa dirinya sudah dipilih dan dipanggil sejak berada di kandungan ibunya. Gaya hidup Paulus menunjukkan kualitas sebagai rasul. Ia mengalami perubahan radikal, yaitu dari penganiayaan menjadi pemberita firman. Dampaknya adalah semakin banyak orang memuliakan Allah karena pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang
bisa mengklaim bahwa ia dipanggil Tuhan untuk tugas tertentu. Kita semua bisa mengatakan sedang mengemban amanat ilahi. Bahkan kita pun bisa mengangkat sumpah untuk itu. Bagaimanapun juga, praktek dan bukti nyata menjadi alat uji yang sahih. Kata-kata tidak pernah membuktikan apa-apa. Hanya aksi yang bisa menyuarakan kebenaran menjadi nyata. Lalu, bagaimanakah dengan diri kita yang hidup pada masa kini? Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita percaya bahwa kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus, agar kita menjadi alatnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita percaya juga bahwa Injil Kerajaan itu telah kita terima. Kita yakini, kita imani, dan kita beritakan, yaitu Injil firman Tuhan yang dari Allah di dalam nama Yesus Kristus, dan bukan Injil karangan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah menerima, meyakini, mengimani, bersaksi, dan memberitakan firman Tuhan yang membawa kehidupan kekal oleh sebab Kristus Yesus. Tuhan kita kepada keluarga, suami, istri, anak, cucu, orang tua, menantu, dan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya bahwa kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus, agar kita menjadi alatnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi di seluruh dunia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, sebentar kami akan istirahat. Berkati istirahat kami malam hari ini, agar besok hari Bapa kami bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai kegiatan dan pekerjaan kami yang baru. Berkati semua langkah dalam kehidupan kami Bapa, agar semua itu hanya kami berikan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hapuskan segala dosa-dosa dalam perbuatan kami, agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.